Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung dari kalian yang menonton ya anak-anak. Selamat datang di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Ya, sekarang kalian bisa tatap muka dengan saya. Saya adalah Pak Iromo, pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Materi pertama dari saya kemarin sudah saya share ya. Ini sekarang saya akan jelaskan, yaitu tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Jadi dalam bab 1 ini mungkin nanti berbeda dengan LKS. Ternyata setelah saya cek di LKS yang sudah ada itu tidak ada konsep berpikir sejarah. Jadi bab 1 itu kurang lebih nanti ada dua isinya, yaitu konsep berpikir diakronik dan sinkronik dan juga konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ya langsung saja kita masuk ke pembukaan ya. Dalam bab 1 ini yang pertama yaitu tentang kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Saya simpulkan untuk materi pokoknya kurang lebih nanti ada 4 ya, yaitu pengertian sejarah, konsep ruang dan waktu, dan ketiga konsep berpikir diakronik, yang keempat konsep berpikir sinkronik. Ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari di KD 3.1, bisa kalian lihat sendiri. Nanti sambil kita berjalan ya, nanti kalian akan paham sendiri. Itu ada sejarah, pengertian, manusia, ruang waktu, cara berpikir, yaitu akan kita pelajari nanti. Untuk yang pertama yaitu pengertian sejarah. Apa sih itu sejarah? Dan apa hubungan sejarah dengan ini? Lalu apa makna belajar sejarah dan belajar dari sejarah? Ini kemarin sudah saya kasih materinya, ada yang menjawab dan ada yang tidak ya. Langsung saya jelaskan, yaitu mengenai secara etimologis. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Syajarotun artinya ini, pohon. Kenapa pohon? Karena kalau kalian cermati lagi, pohon itu kan ada batang, kemudian ranting, bercabang-cabang. Nah, itu kalau dibalik seperti silsilah. Nah, silsilah ini kalau diibaratkan seperti asal-usul keluarga. Syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu menjadi syajarah dan diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Syajaratun sendiri diambil dari bahasa Arab karena dalam budaya orang Arab mereka selalu mentradisikan yang namanya silsilah dalam keluarga, seperti penggunaan kata bin untuk laki-laki dan binti untuk perempuan. Silsilah ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul keluarga mereka. Jadi mereka menjaga garis keturunannya agar tahu, oh makanya nenek moyang saya asal usulnya itu dari sini. Ini sangat penting untuk kalian untuk mencari tahu asal usul kalian. Kalian tuh sebenarnya nenek moyangnya siapa? Siapa tahu dari kalian setelah mencari tahu ya generasi kelima, keempat, ketiga atau ketujuh, ternyata kalian ada yang blasteran. Wah dulu ada yang neneknya atau kakeknya orang Jepang saat menjajah Indonesia. Wah luar biasa, kalian punya keluarga darah Jepang itu. Kalian bisa mencari tahu pergi ke Jepang nanti bertemu keluarga besar di sana. Ataupun orang Belanda, Portugis. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian sejarah. Ini ada dua menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada asal-usul, keturunan atau silsilah seperti tadi ya. Sejarah diambil dari syajarotun. Itu karena pohon diumpamakan seperti silsilah. Itu dalam KBBI sama ya. Kemudian oleh beberapa tokoh juga ada pengertiannya, ada Herodotus, Ibnu Khaldun, Collingwood, Muhammad Ali, dan Muhammad Yamin. Lalu kesimpulannya sejarah adalah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Jadi sejarah yang akan kita pelajari adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan secara keilmuan tidak semua peristiwa sejarah itu akan kita pelajari, hanya yang penting saja. Penting itu artinya berdampak untuk banyak orang anak-anak ya. Contohnya seperti peristiwa proklamasi, kemudian perang Diponegoro dan lain-lain. Itu akan kita pelajari karena cukup penting karena dampaknya untuk banyak orang itu luar biasa. Selanjutnya tadi,
apa perbedaan sejarah dan belajar dari sejarah? Kalau belajar sejarah itu ya kalian hanya mencari tahu, belajar tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi cukup tahu saja. Ya nggak apa-apa, ini cukup penting karena intinya belajar sejarah ada kalian tahu tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Intinya itu tahu kalian bahwa oh ternyata dulu kita pernah dijajah Portugis, pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang ya. Dan akhirnya kita melalui perjuangan kita merdeka. Sedangkan kalau belajar dari sejarah adalah belajar dari kesalahan atau segala sesuatu yang terjadi di masa lampau untuk dijadikan pengalaman dan tidak diulangi lagi di kehidupan di masa yang akan datang. Ini tuh merupakan definisi dari belajar dari sejarah karena segala sesuatu peristiwa itu pasti mengandung apa ya, nilai untuk jadikan pelajaran atau pengalaman, nilai positif maupun nilai negatif. Kalau positif baik bisa kita lanjutkan, namun kalau negatif kan kalau bisa tidak diteruskan. Nilai negatif itu seperti kesalahan kayak gitu anak-anak. Karena manusia itu tempatnya khilaf, salah. Jadi kalian mungkin tanpa sadar di masa lalu pernah berbuat salah. Kalau kalian tidak pernah mengingat masa lalu lagi, kalian tidak akan merasa bahwa itu salah. Namun kalau kalian belajar dari sejarah, kalian tahu kalau itu salah karena kita manusia tempatnya khilaf anak-anak ya. Sebisa mungkin di kehidupan yang akan datang tidak akan diulangi lagi karena kemarin sudah kalian pelajari bahwa oh ternyata kemarin itu salah ya. Makanya ke depan tidak akan diulangi lagi. Itu makna belajar dari sejarah. Oke, lanjut. Sekarang kita ke konsep berpikir sejarah ya. Yang pertama, kedudukan atau hakikat manusia dalam ruang dan waktu ya. Manusia. Manusia ini sangat penting. Selanjutnya ruang. Ruang ini juga penting. Waktu juga penting. Kalau ketiga ini tidak ada, maka tidak akan terjadi sejarah. Saya pastikan itu. Pasti ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Itu syarat terjadinya sejarah. Manusia sendiri apa kedudukannya? Yang pertama adalah pelaku. Pelaku dari semua peristiwa itu adalah manusia. Manusia terlibat dalam sejarah, pasti. Manusia membuat sejarah, dan sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Jadi manusia itu bisa sebagai objek dan bisa sebagai subjek. Itu kedudukan manusia. Kemudian ruang. Ruang ini menyangkut tempat ya, tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Di mana manusia membuat sejarah, itu pasti ada tempatnya. Waktu itu terkait batasan kapan terjadinya peristiwa itu terjadi ya anak-anak ya. Dan hanya manusia yang memiliki kesadaran waktu. Jadi ketiga hal ini saling terkait, manusia, ruang, dan waktu. Selanjutnya konsep berpikir diakronik atau kronologis dalam sejarah. Pengertian diakronik dan kronologis. Diakronik diambil dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, melalui, kronos artinya waktu. So kesimpulannya yaitu diakronik adalah cara berpikir memanjang dalam waktu tetapi terbatas pada ruang. Sedangkan kronologi sendiri juga diambil dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Lalu arti dari kronologi sendiri yaitu ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Nanti dibantu lagi dengan yang namanya periodisasi, yaitu membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembagian tertentu. Nah, mungkin kalian masih bingung, nanti akan saya beri contohnya ya. Selanjutnya adalah ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri berpikir diakronik dalam sejarah. Ada 5. Konsep berpikir kronologis atau diakronik dalam mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu, jadi sesuai urutan waktunya. Dalam konsep berpikir diakronik memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berkesinambungan, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis dan digunakan dalam ilmu sejarah. Saya beri contoh untuk memudahkan kalian. Contoh dari konsep berpikir diakronik dalam sejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita bercerita tentang proklamasi secara diakronik, kita pertama harus memulai dulu dari ini, pembentukan BPUPKI. Setelah BPUPKI terbentuk, yaitu sebuah organisasi untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, lalu para tokoh kemudian diundang oleh Jepang ke Dalat, Vietnam.
untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah dari Dalat, kemudian para pemuda, yaitu ada Sultan Syahrir, Wikana, dan lain-lain, mereka kemudian membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang, agar Bung Karno dan Bung Hatta, keinginannya para muda adalah mereka mau memerdekakan Indonesia, tidak menunggu dari janjinya Jepang, seperti kunjungannya Bung Karno dan Bung Hatta ke Dalat Vietnam karena dijanjikan kemerdekaan. Namun para pemuda tidak, kita harus merdeka dengan kemampuan kita sendiri. Akhirnya setelah dari peristiwa Rengas Dengklok, kemudian mereka kembali lagi ke Jakarta menyusun teks proklamasi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus terjadilah peristiwa proklamasi. Jadi sesuai urutan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan contoh peristiwa sejarah yang berkonsep diakronik. Atau kalau tidak seperti ini ya, mungkin kalian pernah melihat yang namanya olah TKP polisi. Olah TKP kan olah tempat kejadian perkara. Itu kan polisi membuat yang namanya kronologis kejadiannya, diurutkan. Kok bisa sampai terjadi misal perampokan, penculikan, itu kan diurutkan waktunya. Kemudian dikasih nomor-nomor fotonya, difoto-foto. Nah, seperti itulah contoh diakronik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ya. Kemudian perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Latar belakangnya apa, bagaimana proses terjadinya perang hingga berakhirnya perang itu seperti apa. Pada tahun 1830. Kalian urutkan sesuai urutan waktu kejadiannya. Ini contoh dari diakronik ya. Kemudian saya akan memberi contoh peristiwa kronologis yang dibantu oleh periodisasi atau klasifikasi tadi ya. Saya akan memberi contoh tentang perjalanan bangsa Indonesia. Yang pertama dimulai dari masa praaksara. Itu bermula saat manusia purba bermigrasi ke Nusantara sebelum mengenal tulisan, makanya dikenal dengan nama masa praaksara, sebelum aksara tulisan. Jadi bangsa Indonesia ini cukup luar biasa ya perjalanan sejarahnya. Kita cukup lengkap dari masa praaksara sampai kita modern, itu semua ada di sini. Peninggalannya juga ada. Kalau masa praaksara kalian ingin mencari tahu bisa ke Sangiran ya. Ini contoh juga yaitu masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Kalau tidak bisa ke Sangiran, kalian bisa ke Banjarjo ya, itu di Kabupaten Grobogan, cukup luar biasa. Kalian juga ada museumnya ternyata ya, itu museum fosil, rumah fosil di Desa Banjarjo sana, Kecamatan Gabus. Di sana juga ada beberapa peninggalan benda-benda purbakala. Selanjutnya setelah masa praaksara kita mengenal tulisan, kemudian kita mengalami yang namanya masa Hindu-Buddha. Ini kurang lebih berlangsung dari tahun 400 Masehi sampai abad ke-15. Selanjutnya kita mengenal masa Islam, ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, masuknya agama Islam. Dimulai abad ke-13 sampai abad ke-16. Setelah masa Islam, kita kemudian mengenal yang namanya masa kolonialisme barat atau masa penjajahan, dimulai pada abad ke-16 sampai abad ke-20. Selanjutnya kita mengenal masa pendudukan Jepang dari tahun 42 sampai tahun 45. Setelah pendudukan Jepang, kita mengalami yang namanya masa revolusi atau masa perjuangan ya, secara diplomatis maupun secara perang. Setelah masa revolusi, kemudian kita mengalami masa Orde Lama dari tahun 50 sampai 67 saat dipimpin oleh Bung Karno. Setelah Orde Lama selesai, kita kemudian mengenal yang namanya masa Orde Baru sampai tahun 98. Cukup lama itu Pak Harto, sekitar 32 tahun. Kemudian setelah Pak Harto lengser ya karena didemo saat itu, kita kemudian mengenal yang namanya masa reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Dan sudah ada beberapa presiden di masa reformasi ini ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah konsep berpikir sinkronik. Tadi diakronik, sekarang sinkronik. Sinkronik sendiri diambil dari bahasa Yunani juga, sin, yaitu dengan kronos, yaitu waktu. Jadi sinkronik adalah cara berpikir meluas dalam ruang tetapi menyempit dalam waktu. Jadi ini merupakan kebalikannya dari diakronik tadi ya.
Jadi sinkronik ini mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Jadi menurut Kunto Wijoyo ya, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tapi juga meluas dalam ruang karena bisa diceritakan dari segi antropologi, sosiologi, ekonomi maupun politik. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Nanti akan saya beri contohnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri berpikirnya dulu ya. Ini ada 5 juga. Kalian bisa baca. Langsung saja saya masuk ke poin kelima. Digunakan oleh ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, dan arkeologi. Berbeda dengan diakronik. Kalau diakronik hanya digunakan dalam ilmu sejarah. Kalau sinkronik itu sangat luas penggunaannya. Bisa geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Sekarang langsung ke contohnya saja. Ini merupakan peristiwa sejarah dengan konsep sinkronik, yaitu orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Buku ini menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang Jepang pada saat Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara. Atau contoh yang lain yaitu kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Cerita sejarah yang seperti ini nanti menceritakan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru saat dipimpin Pak Harto. Jadi yang dikaji adalah segi perekonomiannya. Tentunya yang lebih menarik pasti saat tahun 98 ya, saat krisis ekonomi. Wah, itu kalau dikaji lebih mendalam itu luar biasa itu karena dampaknya nanti akan langsung ke kedudukannya Pak Harto. Salah satu faktor yang menyebabkan Pak Harto lengser adalah karena krisis ekonomi tahun 98. Jadi inflasinya luar biasa saat itu. Lalu untuk apa kalian berpikir kronologis atau diakronik dan sinkronik? Coba apa? Apa manfaat kalian berpikir diakronik dan sinkronik? Nah, ini. Jika kita berpikir kronologis atau diakronik dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Karena tadi dalam konsep diakronik kalian dituntut untuk mencari tahu latar belakangnya, kemudian proses terjadinya hingga berakhirnya itu seperti apa. Jadi ada urutan peristiwanya. Dalam kehidupan sehari-hari ini berpikir diakronik itu cukup penting karena bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah karena kalian kan memulai lagi dari latar belakang peristiwanya, kemudian saat peristiwanya hingga berakhir peristiwanya itu bagaimana. Itu kalau kalian punya masalah bisa memulai dengan konsep diakronik ya, sesuai urutan waktunya. Kemudian sinkronik. Kalau kalian belajar sinkronik dalam sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Karena kalian dituntut untuk mengkaji masalah sebuah peristiwa dilihat dari berbagai disiplin ilmu ya, dari ekonomi, geografi, dan lainnya. Itu akan membuat kalian lebih teliti karena yang kalian amati itu cukup luas. Itu manfaat dari kalian belajar kronologis atau diakronik dan sinkronik. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di grup kelas ataupun di komentar classroom ataupun di komentar di bawah sini ya anak-anak ya. Terima kasih. Untuk penutup saya sampaikan kata mutiara dari Bung Karno yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah karena sejarah itu mengandung pengalaman, mengandung pelajaran yang bisa kalian jadikan pedoman di kehidupan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.